Assalamualaikum sahabat cerita puisi dimanapun berada. Mimin akan membawakan alur cerita film Ravana Sura yang dibintangi Raffi Teja. Tidak lupa Mimin colek para penonton yang belum disapa seperti akun Gibran123, Alfi Atrianza, Dede Arisandi, Hari Sipayung, Rahman Rumbu, Rido Laduk, Muhammad Hanafi, Gunawan Gunawan, kemudian Arin Wahyuningsi di NTB, Ucim di Banten, Arion di Sulawesi Tenggara, Wisnu di NTT, Asriani Tandoapu di Palu, Siti Julaika di Cianjur, Wahyu Meida di Cikampek, Komang Budiana di Bali, dan semua-muanya. Vijay Talwar adalah pemilik perusahaan farmasi Sinsox Pharma. Vijay marah-marah ketika seorang anak yang menjual balon menawarkan dagangannya di jalan. Balon itu sampai meledak. Vijay Talwar sedang terburu-buru untuk bertemu pejabat pemerintah bidang farmasi bernama Radhakrishna. Sopir pribadinya diminta turun. Vijay ingin sendirian pergi menemui Radhakrishna. Radhakrishna dan Vijay sudah lama saling kenal. Mereka mengobrol akrab tentang perkembangan dunia farmasi. Tiba-tiba, Vijay memukul dan membunuh Radhakrishna dengan cara keji. Pembunuhan itu dilakukan dengan sangat berani karena di bar hotel. Banyak orang yang melihatnya. Petugas keamanan hotel tidak bisa berbuat apa-apa karena Vijay memiliki pistol. Namun tidak lama, Vijay berhasil ditangkap polisi di pinggiran kota. Putri Vijay Talwar, Harika, ingin membebaskan ayahnya dari tahanan polisi. Harika mendatangi kantor pengacara ternama, Kanaka Mahalaxmi. Harika diterima oleh pengacara junior di kantor tersebut yang bernama Ravindra alias Raffi, yang diperankan Raffi Teja. Kecantikan Harika membuat Raffi terpesona. Sepertinya Raffi jatuh cinta pada pandangan pertama. Raffi dan bosnya Kanaka Mahalaxmi setuju untuk menangani kasus Vijay Talwar. Apalagi menurut Harika, ayahnya tidak pernah melakukan pembunuhan. Meski sibuk sebagai pengacara junior, Raffi selalu menyempatkan diri menengok ayahnya, Ramachandra, yang dirawat di rumah sakit. Ayah Raffi sudah tua dan tidak mengenal siapapun lagi. Raffi saja tidak dikenali. Ayahnya selalu memanggil Raffi dan semua orang dengan nama Santi, yang merupakan mantan dokternya 2 tahun lalu. Raffi fokus menangani kasus Vijay Talwar. Raffi dan Harika menemui Vijay di penjara untuk mengumpulkan keterangan. Raffi meminta Vijay bicara jujur agar bisa dibantu, mengingat pembunuhan itu dilihat oleh banyak orang dan terekam CCTV. Vijay bersikeras mengaku tidak pernah membunuh Radhakrishna. Menurut Vijay, dirinya tidak ingat apa-apa setelah sebuah balon meledak. Tiba-tiba saja Vijay terbangun di tempat sepi dan ditangkap polisi. "Demi Tuhan, saya tidak pernah membunuh. Percayalah, saya dijebak," ucap Vijay. Pengakuan itu membuat Raffi heran. Padahal jelas-jelas Vijay adalah pelakunya. Raffi memiliki solusi untuk membebaskan Vijay, yaitu menjadikan Vijay sebagai pasien sakit jiwa. Tapi Harika tidak setuju karena ayahnya sehat secara mental dan benar-benar tidak bersalah. Jika Vijay jujur tidak pernah membunuh, maka dia bisa dibebaskan. Ravindra menyarankan jaksa untuk menyelidiki bekas noda darah di TKP, mengingat tangan pelaku terluka saat membunuh Radhakrishna. Ide Raffi justru semakin memperparah situasi. Hasil dari laporan DNA menegaskan bahwa sampel darah di TKP sesuai dengan Vijay Talwar. Harika kecewa berat mendengar itu. Sementara Komisaris Polisi Darabad Narasimha Murthy sangat yakin Vijay Talwar telah melakukan pembunuhan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berbeda halnya dengan asisten komisaris atau ACP Hanuman Rao yang menangani kasus tersebut. Hanuman melihat bukti-bukti itu sebagai kejanggalan. Pembunuhan dilakukan dengan sengaja meninggalkan banyak bukti. Saya yakin ada konspirasi besar dalam kasus ini, ujar Hanuman. Tim khusus ditugaskan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait pembunuhan tersebut. Salah satu temuan penting yang didapatkan, pengakuan Vijay Talwar persis sama dengan pengakuan seorang preman bernama Banduk Pahelwan. Banduk juga dijebloskan ke penjara dengan kasus pembunuhan orang penting yang tidak pernah dia lakukan. Tiba-tiba saja Banduk ditangkap polisi setelah bangun dari pingsan. Hanuman dan timnya bergerak cepat. Mereka mendatangi Goli Pahelwan yang merupakan adik Banduk. Sebelum Banduk ditangkap polisi, dia bertemu seseorang yang mengaku akan membuat patung untuk Banduk. Orang itu melakukan pengukuran wajah Banduk. Wajah orang itu terekam kamera CCTV. Anehnya, pelaku sama sekali tidak mengambil uang atau menipu. Menariknya lagi, orang yang sama juga pernah mendatangi Vijay Talwar. Menurut Harika, orang itu mengukur wajah ayahnya secara detail untuk dibuatkan patung di lokasi Lions Club.
Ayah menyumbang banyak uang untuk Lions Club, makanya kami percaya jika ayah akan dibuatkan patung oleh pihak Lions Club, tutur Harika. Sangat mudah bagi polisi melacak identitas orang bernama Saket itu. Hanuman Rao menemui Saket di rumahnya. Tanpa banyak basa-basi, Hanuman menginterogasi Saket tentang motifnya menjanjikan pembuatan patung untuk orang-orang. Diinterogasi seperti itu, Saket berusaha melarikan diri. Upaya Saket digagalkan oleh anak buah Hanuman. Saket tidak bisa kabur lagi karena di bawah todongan senjata. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Goli Pahelwan tiba-tiba datang dan menyelamatkan Saket. Hanuman melempar Goli hingga tangan Goli terluka oleh pecahan botol. Goli kemudian pergi menemui komisaris polisi Narasimha Murthy, sedangkan Saket menunggu di mobil. Kejutan kembali terjadi. Goli menembak komisaris hingga meninggal. Setelah itu, Goli kabur bersama Saket. Polisi tidak mampu mengejar mereka. Dan inilah puncak kejutan dari semua keanehan yang terjadi. Goli memanggil Saket dengan sebutan Ram atau Rama, karena ternyata orang yang menyelamatkan Saket adalah Goli palsu. Orang itu sebenarnya Ravindra yang merasa dirinya sebagai Rahwana. Pembunuhan komisaris polisi di kantornya tentu saja menimbulkan gejolak yang luar biasa. Media menuding Goli Pahelwan sebagai pelaku pembunuhan. CM dan Mendagri Mudi Reddy juga percaya jika pelakunya Goli. Nasib yang dialami Goli mirip dengan kakaknya dan juga Vijay Talwar. Polisi menangkap Goli yang sedang menelpon di tempat sepi pinggiran kota. ACP Hanuman menemui Goli. Keterangan Goli juga sama dengan pelaku pembunuhan lainnya, yaitu Goli pingsan setelah ada balon meletus di dekatnya. Pengakuan Goli dipercayai oleh Hanuman, apalagi Goli tidak memiliki bekas luka di tangannya. Informasi lain didapatkan polisi tentang Saket. Rupanya Saket merupakan penata rias artis. Belum lama ini, aktor komedian Brahmanandam sempat mengajukan kasus terhadap Saket karena menggunakan wajahnya untuk syuting sebuah film. Saket telah merias seseorang menjadi sangat mirip dengan Brahmanandam. Kasus itu kemudian ditangani oleh pengacara Kanaka Mahalaxmi. Polisi hanya mengetahui sampai di situ. Hal yang belum diketahui polisi, Ravindra sangat terlibat aktif dalam menangani kasus tersebut. Ravindra lah yang pertama kali menerima Saket di kantor sekitar 6 bulan lalu. Saat itu, Raffi begitu mengagumi keahlian Saket yang mampu merias seseorang menjadi sangat mirip dengan siapapun. Saket menyebut kemampuannya itu menggunakan ilmu yang disebut prostetik. Saket bisa membuat topeng yang benar-benar mirip dengan siapapun jika bisa mengukur wajahnya, seperti bentuk dan ukuran hidung, mata, bibir, serta lainnya. Sejak itu, Raffi dan Saket sangat dekat. Saket juga memperkenalkan pacarnya, Janaki alias Janu, kepada Raffi. Saket dan Janu akan segera menikah. Sisi jahat Raffi mulai terlihat. Raffi menculik Janu dan dijadikan sebagai sandera. Raffi mengancam akan memperkaos dan membunuh Janu jika Saket tidak mematuhi perintahnya. Tugas pertama yang diberikan untuk Saket membuat topeng kulit yang mirip dengan Bandok dan Goli. Dengan topeng itulah, Raffi melakukan pembunuhan menggunakan wajah mirip Bandok. Terakhir, Raffi juga membunuh komisaris polisi menggunakan wajah Goli. Itu artinya pembunuhan yang dilakukan oleh Vijay Talwar, pelaku sebenarnya adalah Ravindra. Keesokan harinya, Raffi menjalani kehidupan seperti biasa sebagai pengacara junior Kanaka Mahalaxmi. ACV Hanuman Rao datang meminta keterangan Kanaka Mahalaxmi dan Raffi terkait kasus yang diajukan Brahmanandam terhadap Saket. Raffi memberitahu jika kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Produser telah memberikan uang kepada Brahmanandam. Perhatian Hanuman justru fokus pada lengan Raffi yang terluka. Hal itu membuat Hanuman curiga, apalagi Raffi mulai berusaha menghindar. Hanuman menduga Raffi adalah orang yang membantu Saket melarikan diri. Hebatnya Raffi dengan gentle mengakui itu, tapi itu bukan berarti Raffi menyerah. Pak, tidak mudah menyelesaikan kasus ini. Anda harus membuktikannya di pengadilan. Ingat, saya adalah pengacara pidana. Saya tahu setiap celah hukum dan kekurangannya, ujar Raffi menantang. Hanuman sangat heran dengan karakter Raffi yang sama sekali tidak memiliki rasa takut. Apalagi gaya Raffi tidak hanya sekedar menantang, tapi juga terkesan mengolok institusi kepolisian. Untuk menghentikan monster pada diri Raffi, Hanuman memperingatkan Harika agar berhati-hati. Raffi bukanlah pengacara lugu dan lucu seperti yang dia kenal selama ini. Raffi yang membunuh Radhakrishna dan menjebak ayahmu, ungkap Hanuman. Harika seperti tidak percaya dengan fakta itu. Raffi yang begitu polos ternyata menyimpan sisi lain yang mengerikan.
Harika mulai mencari informasi tentang identitas dan latar belakang Raffi. Salah satunya menanyakan keluarga Raffi kepada temannya Babci. Raffi tidak suka masa lalunya ditelusuri. Pembunuhan direncanakan lagi dengan menggunakan wajah orang lain. Wajah yang dia pilih adalah suami bosnya, Suresh, untuk membunuh Harika. Suresh dibuat teler. Saket kemudian bekerja mengikuti instruksi Raffi. Raffi juga menggunakan handphone Suresh untuk mengirim kata-kata jorok kepada Harika. Setelah topeng jadi, Raffi menggunakan wajah Suresh pergi menemui Harika di rumahnya. Sikap Raffi sangat agresif. Dua satpam di rumah Harika tidak berdaya menghadapi Raffi. Tanpa malu, Raffi kemudian membuka topengnya. Lalu setelah itu, Raffi memukul, memperkaos, dan membunuh Harika. Suresh tidak menyadari apa yang telah terjadi. Saat dia pulang ke rumahnya di pagi hari, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Suresh dengan tuduhan telah membunuh Harika. Suresh jadi bingung sendiri. Dia hanya mengingat semalam pingsan setelah minum-minum. Tapi polisi memiliki bukti dan saksi yang kuat. Chat WA Suresh di HP Harika juga masih ada. Hal itu membuat Kanaka Mahalaxmi kecewa dengan suaminya. Suresh yang seorang pengacara tidak berdaya ditangkap polisi. Raffi datang dengan gayanya yang selalu pura-pura bodoh. Asifi Hanuman Rao mengetahui secara pasti jika pelaku sebenarnya adalah Raffi. Tapi Raffi sangat jenius. Semua bukti sudah disiapkan yang hanya mengarah kepada Suresh. Sidik jari Suresh, rambut, dan lain-lain ada di TKP. Pembunuhan Harika membuat Saket jadi sangat bersalah. Sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Saket memberontak, keselamatan calon istrinya, Janu, terancam. Sebenarnya Janu sempat berusaha melarikan diri. Sayangnya gagal. Janu justru tertabrak kendaraan hingga terluka parah. Raffi bersama temannya Bim membawa Janu ke rumah sakit. Janu ditangani oleh Dr. Dines. Sikap Janu yang ketakutan melihat Raffi membuat Dines curiga. Dines melaporkan hal itu ke polisi. Asifi Hanuman Rao tidak tinggal diam. Kini dia mengetahui alasan Saket membantu Raffi. Itu karena pacar Saket menjadi tawanan Raffi. Situasi saat ini membuat Raffi marah lagi. Raffi akan membunuh Hanuman Rao menggunakan wajah Dines. Saket tetap mau membantu asal diizinkan menelpon Janu. Tapi Raffi masih belum mau. Merasa kesal, Saket menelpon Hanuman Rao memberitahu bahaya yang akan datang dalam bentuk Dr. Dines. Sayangnya Saket tidak bisa bicara banyak karena tindakannya diketahui Raffi. Meski rencananya sudah bocor, Raffi tetap pergi menemui Hanuman di kantornya. Hanuman sudah mengetahui jika Dr. Dines di hadapannya adalah Raffi. Hanuman langsung mengeluarkan tembakan. Raffi memilih melarikan diri. Hanuman berusaha mengejarnya dan menembak Raffi hingga mati. Ternyata Hanuman tertipu. Orang yang ditembak benar-benar Dr. Dines. Raffi bersama temannya Bim sengaja membuat jebakan agar Dines mati di tangan Hanuman Rao. Raffi kemudian mengolok-olok Hanuman yang sudah kalah telak. Raffi pulang memarahi Saket atas kecerobohannya. Saket meminta maaf. Saket hanya ingin mengetahui kondisi Janu. Akhirnya Raffi memberikan Saket kesempatan video call dengan Janu. Saket kaget melihat Janu yang penuh luka. Hal itu membuat Saket murka. Ketika ada kesempatan, Saket menyuntikkan obat bius pada Raffi. Saket kemudian mencari lokasi keberadaan Janu dengan cara menguntit Bim yang merupakan teman Raffi. Setelah Janu ditemukan, Saket mengalahkan Bim dan membebaskan Janu. Saket membawa Janu keluar, tapi Raffi yang sudah terbangun dari pingsannya datang menghentikan Saket. Raffi sangat kuat dan hebat dalam bertarung. Saket tidak bisa mengalahkan Raffi. Raffi berhasil menyandera Janu lagi. Saket diminta tetap patuh agar nyawa Janu selamat. Hal yang tidak disadari Raffi, kepolisian semakin fokus untuk menangkapnya. Identitas kekasih Raffi sudah diketahui. Namanya Kirtana, yang bekerja sebagai guru di panti asuhan. Hanuman dan timnya mendatangi Kirtana. Anehnya, Kirtana sama sekali tidak membenci Raffi meski dianggap telah memperkaos dan membunuh. Kirtana menemui Raffi untuk menceritakan telah didatangi polisi. Hanuman datang lagi ingin menyeret paksa Raffi ke kantor polisi.
Raffi justru menyandra pacarnya sendiri sehingga bisa kabur. Hanuman tidak mau kalah. Dia menemui ayah Raffi, Ramachandra Brahma, yang ada di rumah sakit. Sayangnya Ramachandra tidak bisa diajak komunikasi. Orang tua itu hanya bisa menyebut nama Santi yang merupakan mantan dokternya. Hanuman jadi penasaran dengan sosok Santi, tapi dokter Santi rupanya sudah meninggal dibunuh orang setahun lalu. Hanuman dan timnya kemudian mendalami kasus kematian dokter Santi. Sebuah fakta mengejutkan ditemukan oleh Hanuman. Hanuman menemui Raffi untuk membicarakan temuannya. Raffi telah membunuh 4 orang dan menjebloskan 5 orang ke penjara. Semua korban kejahatan Raffi memiliki keterkaitan dengan dokter Santi. Tabir dan kebenaran tentang sosok Raffi yang sesungguhnya terungkap. Cerita ini dimulai 20 tahun lalu. Saat itu, perusahaan farmasi Sinskox Pharma milik Vijay Talwar menemukan obat diabetes. Vijay menyogok Radha Krishna untuk mendapatkan hak paten tanpa uji klinis terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun obat itu dijual, ada efek samping yang tidak disadari, yaitu bisa menyebabkan demensia alias pikun. Ayah Raffi, Ramachandra, menjadi salah satu korban obat tersebut. Ramachandra yang otaknya sudah rusak bahkan membunuh anak perempuannya sendiri. Ibu Raffi juga meninggal serangan jantung atas insiden itu. Raffi yang masih remaja merawat ayahnya hingga saat ini. Ayahnya mulai ditangani oleh dokter Santi 2 tahun lalu. Saat itulah Santi menemukan jika sebagian besar pasien pikun karena mengkonsumsi obat diabetes buatan Sinskox Pharma. Santi memberitahu Raffi tentang hal itu. Obat tersebut sebenarnya telah dilarang di banyak negara, namun masih dijual bebas di India. Santi juga menemui Harika selaku putri Vijay Talwar, mengingat Harika memiliki jabatan tinggi di perusahaan Sinskox Pharma. Santi meminta agar dilakukan uji klinis. Vijay, Harika, dan Dr. Dinesh sepakat menguji obat tersebut secara rahasia kepada anak-anak di sebuah panti asuhan. Uji klinis itu menyebabkan banyak anak-anak meninggal dan otaknya rusak. Perusahaan Sinskox Pharma tidak ingin Dr. Santi membocorkan efek samping obat. Santi berusaha disuap tapi menolak. Santi membawa kasus itu ke pengadilan agar obat diabetes dari Sinskox dilarang. Suresh yang merupakan suami Kanaka Mahalakshmi menjadi pengacara pihak perusahaan. Suresh tidak ingin kasus tersebut berlarut-larut di pengadilan. Karena itulah mereka menyewa preman bernama Bandok dan Goli untuk membunuh Dr. Santi. Harika khawatir jika nantinya mereka akan dicurigai atas pembunuhan Santi. Harika dan Suresh meminta pembunuhan tersebut dibuat seolah-olah kasus pemerkosaan. Bandok dan Goli patuh-patuh saja. Mereka memperkaos dan membunuh Dr. Santi. Harika menyaksikan semua itu melalui video call. Raffi menemukan mayat Dr. Santi dibuang ke tempat sampah, tapi Raffi tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk menutup kasus tersebut, Komisaris Polisi Narasimha Murthy juga menangkap dan membunuh 2 pelaku fiktif. Parahnya lagi, obat diabetes itu masih dijual bebas karena Harika telah menyogok Menteri Kesehatan saat itu, Mudi Reddy. Kini ACP Hanuman Rao memahami motif Raffi membunuh orang-orang tersebut. Ternyata Raffi sedang melakukan keadilan, karena hukum tidak bisa memberikan keadilan itu. Saya tahu kamu tidak pernah memperkaos Harika. Saya sudah lihat laporan otopsi. Kamu hanya membuat bukti saja agar Sekar dianggap memperkaos Harika, ungkap Hanuman. Satu hal yang diminta Hanuman, Raffi harus menghentikan aksi main hakim sendiri. Hanuman sangat menyadari masih ada 1 orang yang belum dihukum, yaitu mantan Menteri Kesehatan Mudi Reddy yang saat ini menjabat sebagai Mendagri. Raffi tidak mau mendengar nasihat Hanuman. Mendagri Mudi harus dilenyapkan juga. Jika mengandalkan penegak hukum, Mudi tidak akan pernah bisa dihukum karena mampu mengendalikan hukum. Entah apa rencana Raffi. Mendagri Mudi Reddy dibuat pingsan. Saket ditugaskan untuk membuat topeng mirip wajah Mendagri. Setelah topeng jadi, tanpa diduga, Saket pergi menemui Mendagri. Saket menunjukkan topeng yang sudah dibuat. Mendagri sampai kaget melihat topeng itu sangat mirip dengannya. Saket menceritakan tentang berbagai pembunuhan yang telah dilakukan Raffi menggunakan wajah orang lain. Saket juga memberitahu Raffi akan menggunakan wajah Mendagri untuk membunuh si M. Raffindra telah menculik pacar saya, makanya saya selalu mematuhi perintahnya. Tolong selamatkan pacar saya, Pak, dan pastikan Raffi dihukum, ujar Saket. Mendagri menyadari dirinya salah satu target Raffindra. Mendagri memiliki ide memanfaatkan Raffi untuk membunuh si M. Jika selama ini Raffi selalu menggunakan wajah orang lain untuk membunuh, saatnya wajah Raffi digunakan untuk membunuh.
Saket kemudian membuat topeng mirip wajah Raffi. Tindakan Saket membuat Raffi kaget. Anak buah Mendagri juga datang. Tiba-tiba Saket memukul Raffi dari belakang hingga pingsan. Topeng mirip wajah Raffi kemudian digunakan oleh Deva Raju, yang merupakan tangan kanan Mendagri Mudi Reddy. Penampilan Deva Raju saat ini benar-benar seperti Raffi. Mendagri meminta Deva Raju segera ke lokasi acara partai. Di sanalah Deva Raju harus membunuh si M menggunakan wajah Raffi. Sedangkan nasib Raffi asli akan segera dibunuh. Tidak mudah untuk membunuh seorang Raffindra. Meski dalam kondisi terikat, Raffi mampu melawan. Tak peduli sebanyak apapun musuh di hadapannya, Raffi menerkam dan menerjang mereka semua. Raffi tidak butuh pedang di kanan dan keris di kiri, cukup tangan kosong. Raffi sanggup menghabisi lawan-lawannya. Setelah itu, Raffi bergegas mencari Raffi palsu. Raffi menembak Deva Raju yang sudah bersiap pergi ke lokasi acara. Dalam kondisi sekarat, Deva Raju dipaksa memberitahu rencana pembunuhan si M. Raffi datang ke lokasi. Mendagri Mudi dan antek-anteknya mengira Raffi adalah Deva Raju. Anak buah Mendagri mulai membuat kekacauan. Saat itulah Mendagri memberi kode untuk membunuh si M. Tapi yang terjadi sebaliknya. Raffi menembak mati Mendagri Mudi Reddy. Raffi kemudian kabur melarikan diri. Pembunuhan Mendagri sangat menggemparkan institusi kepolisian. SP Sadananda yang merupakan atasan ACP Hanuman Rao menggelar jumpa pers dan memastikan Raffindra akan ditangkap dalam waktu 24 jam. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Raffindra yang dicari justru datang ke tempat jumpa pers. Raffi membawa tubuh Raffi palsu yang sudah tidak bernyawa. Raffi berbicara di media jika dirinya tidak pernah membunuh Mendagri. Orang yang melakukan pembunuhan itu adalah Raffi palsu. Saya juga akan dibunuh oleh Raffi palsu ini. Saat saya membela diri, dia terbunuh, terang Raffi. Semua orang penasaran dengan sosok yang telah membunuh Mendagri. Raffi kemudian membuka topeng Raffi palsu. Dialah Deva Raju, yang selama ini dikenal sebagai tangan kanan Mendagri Mudi Reddy. SP Sadananda meminta Raffi menghentikan sandiwaranya. SP sudah mengetahui jika Raffi adalah pembunuh yang menggunakan wajah orang lain. Saya tahu kamu dibantu oleh penata rias Saket untuk melakukan banyak pembunuhan, ucap SP. Saket yang disebut tiba-tiba muncul juga bersama Janu. Ternyata Saket dan Janu telah beralih mendukung Raffi. Perubahan itu terjadi pada hari Saket berusaha membebaskan Janu. Raffi telah berbicara jujur tentang pembunuhan yang dilakukan. Saya tidak melakukan pembunuhan, saya melakukan keadilan, tegas Raffi kepada Saket dan Janu. Raffi menceritakan secara detail alasannya membunuh. Hal itu dirahasiakan dari Saket agar rencananya berjalan lancar. Jika Saket dan Janu mengetahui Raffi bukan orang jahat, Saket pasti tidak akan mau mematuhi perintah Raffi. Penjelasan Raffi membuat Saket dan Janu simpati. Saket berkomitmen membantu Raffi untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Tindakan Saket menemui Mendagri dan pura-pura membenci Raffi merupakan rencana Raffi, termasuk untuk membuat kambing hitam. Tujuan utama dari sandiwara dan rencana matang itu tentu saja untuk menyelamatkan Raffi dari jeratan hukum. Saket kemudian mengaku ke media dan polisi bahwa orang yang melakukan pembunuhan selama ini adalah Raffi palsu alias Deva Raju. Janu juga menyebut jika orang yang menculiknya adalah Deva Raju. Semua fitnah itu tidak bisa dibantah oleh Deva Raju yang sudah terbujur kaku. ACP Hanuman Rao hanya bisa terdiam melihat apa yang terjadi di hadapannya. Raffi memang jenius. Raffi palsu telah dikambing hitamkan dan dijadikan tumbal hukum. Raffi memulai pembunuhan dengan sangat rapi. Dia juga telah mengakhirinya dengan cara yang rapi. Film selesai. Bye-bye.